Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, malam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk berzikir pertemuan yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis zikir, majlis ilmu, majlis salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayumul malaika. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa mahbubina fi qulubi ibadik wa izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakas syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama kita cintai, yang kita muliakan, para ulama, para habaib, penerus perjuangan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah dengan kebersamaan mereka pada malam hari ini, kita semua yang duduk di hadapan mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh umara daripada pemerintahan Kota Banda Aceh ataupun Provinsi Aceh Darussalam, kita doakan mereka semua insyaallah dijadikan sebagai orang-orang yang mendapatkan taufik, hidayah, petunjuk, inayah, kekuatan, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat, mustami'in, mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus tanpa pernah bosan memberikan izin kepada kita, memberikan kesempatan untuk kita semua agar kita bisa duduk di dalam satu majelis yang tadi disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abdul Haris bin Saleh Al-Idrus, bahwasanya majelis ini adalah majelis yang dibanggakan oleh Allah dan dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Bersyukur kita kepada Allah di saat mata kita pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah untuk memandang kekasih-kekasih Allah. Bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada telinga-telinga kita untuk mendengarkan daripada zikrullah, untuk mendengarkan daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kepada kita, Allah mengizinkan lisan kita untuk menyebut nama yang agung, untuk menyebut nama yang suci, nama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyebut nama makhluk yang termulia, nama makhluk yang tercinta, nama makhluk yang paling dikasihi, dirahmati oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur, berterima kasih kita kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya mengetahui bahwasanya kita ini adalah orang yang banyak salah, akan tetapi kesalahan tersebut tidak dipandang oleh Allah. Allah memberikan kesempatan kita untuk duduk di majlis yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasanya kita adalah orang-orang yang penuh berlumur dengan dosa dan kemaksiatan, akan tetapi dosa kemaksiatan yang telah kita lakukan tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kesempatan kepada kita, terus memberikan kemuliaan untuk kita duduk berkumpul bersama para ulama di majelis-majelis zikrullah, di majelis-majelis salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala jaga, Allah Subhanahu wa ta'ala lestarikan, Allah Subhanahu wa ta'ala kesinambungkan keberkahannya sampai kita menjumpai ajal kita masing-masing. Insyaallah keberkahan majelis yang kita hadiri pada malam hari ini, keberkahan daripada zikir yang kita baca pada malam hari ini, keberkahan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita lantunkan pada malam hari ini, keberkahan tersebut insyaallah Allah terus jaga, Allah terus lestarikan, Allah terus sinambungkan keberkahannya di saat kita menjumpai ajal kita masing-masing, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Hadirin hadirat, jikalau kita meminta kepada Allah permintaan apapun, tidak ada permintaan yang lebih mulia dibandingkan permintaan kita meminta agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jikalau kita doa, jikalau kita bermunajat pada malam hari ini, kemudian doa dan munajat kita diijabah oleh Allah, doa munajat kita dikabulkan oleh Allah, alangkah beruntungnya kita. Maka pada malam yang mulia, di samping di dalam wilayah waliullah bersama para ulama-ulama pejuang baginda Rasulullah, kita berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan, keluarga kita diwafatkan, orang-orang yang kita cinta kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah.
khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Semoga doa kita diijabah oleh Allah, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah, semoga permohonan kita didengar oleh Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Allah berfirman di dalam Al-Quran, setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala akan berjalan di arahnya masing-masing. Huwa muwalliha, dan arah perjalanan hamba Allah tersebut yang mengarahkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at rahimani wa rahimakumullah, beruntung di saat seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bermohon agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, proses kehidupannya dimudahkan, diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu berada di dalam kebaikan. Celaka dan sungguh celaka bagi orang yang tidak bermohon husnul khatimah, sehingga dia diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berada di wilayah yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung kita, sadar atau tidak sadar, rasakan atau tidak kita rasakan keberuntungan, kemuliaan tersebut, sebenarnya Allah terus memberikan kepada kita kesempatan, arahan-arahan agar kita selalu berada di dalam kebaikan, diteruskan dengan kebaikan, diteruskan dengan kebaikan. Dan yakinlah, tidaklah Allah mengarahkan kita seperti ini kecuali insya Allah fi sabiqil qidam, di takdir yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wafat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kita yakin tidaklah Allah mengizinkan kita duduk pada malam hari ini, di malam-malam selanjutnya, di tempat-tempat yang baik, di perkumpulan-perkumpulan yang baik, kecuali ini adalah tanda, ini adalah alamat, ini adalah daripada hakikat di mana Allah ingin mewujudkan takdir Allah kita semua dalam keadaan husnul khatimah wafatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Diceritakan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, kelak di hari kiamat hamba-hamba Allah yang diperkenankan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala itu berjumlah 120 barisan. Semua manusia, semua umat yang Allah perkenankan untuk masuk ke dalam surga Allah berjumlah 120 barisan. Dan kata Nabi Muhammad SAW, daripada 120 barisan tersebut 80 sof, 80 barisan dari 120 itu merupakan barisan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan hadirin hadirat, 120 barisan keseluruhan umat manusia, dari umat Nabi Adam sampai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan 80 dari 120 barisan tersebut merupakan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan, tidaklah ada perkumpulan seperti ini kecuali ini merupakan pelengkap, ini merupakan daripada cara Allah subhanahu wa ta'ala
untuk mengumpulkan daripada 80 barisan yang akan berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Tidaklah kita diarahkan di sini, dikatakan oleh Habib Umar, kecuali duduknya kita di dunia di majelis-majelis yang baik, berkumpul bersama para ulama, melainkan ini tanda kuat, ini adalah alamat yang hampir bisa dipastikan menjadi simbol perkumpulan kita kelak di sana, akan berkumpul bersama 80 barisan sebagai pelengkap bersama baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kita duduk di sini dikatakan kecuali barokah daripada aulia-aulia terdahulu yang mereka mencontoh baginda Nabi Muhammad, mereka mensuri tauladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah min fadlih wa yastabshiruna billadina min khalfihim. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata. Sekali-kali jangan pernah kalian mengatakan bahwasanya para syuhada, para wali-wali Allah, para pejuang-pejuang syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat amwata, mereka telah wafat tidak, mereka mati tidak, bal ahyaun, bahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala di kuburnya masing-masing, di makam mereka masing-masing, mereka masih diberikan kesempatan untuk hidup, inda rabbihim yurzakun, mendapatkan daripada karunia pemberian keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita peringati ataupun yang tadi kita dengarkan daripada managibnya Syekh Abdul Rauf Asy-Syingkili. Beliau adalah orang yang kita yakini minasyuhada, beliau adalah orang yang kita yakini daripada aulia, kekasih daripada kekasih-kekasih Allah, yang dicintai Allah, dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata, jangan kita sangka, jangan kita katakan, jangan kita berkeyakinan beliau wafat dan beliau saat ini tidak menghadiri ataupun tidak mengetahui, tidak merasakan apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Tidak, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah min fadlih, mereka selalu bergembira atas apa yang mereka dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dalam ayat tadi Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, dan mereka bergembira, mereka bergembira di saat ada orang-orang setelah mereka daripada hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang masih hidup di alam dunia, mereka bergembira di saat yang hidup mengikuti daripada jejak langkah mereka. Pada malam hari ini Syekh Abdul Rauf Asy-Syingkili beliau bergembira dengan kehadiran kita di sini. Beliau sangat berbangga di hadapan Allah, berbangga di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat kita yang hadir duduk di sini ingat Allah, ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kebanggaan tersebut akan kita dapati di saat kita di padang mahsyar dikumpulkan bersama mereka para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengenali wajah kita masing-masing. Yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Maka di sini hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, Al Habib Umar menyatakan tidaklah kita bisa diarahkan oleh Allah kecuali atas berkah daripada doa mereka. Tidaklah kita duduk di sini kecuali berkat daripada harapan munajah mereka
kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang masih hidup diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan dari apa yang mereka amalkan, untuk bisa meneruskan dari apa yang telah mereka contohkan, mencontoh, mensuri tauladani qudwatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena inilah maka tidak salah di saat kita duduk di sini menggabungkan antara ikhtitam peringatan 100 hari atau 100 malam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita gabungkan dengan peringatan haul daripada Abdul Rauf Asy-Syingkili. Ini merupakan suri tauladan yang baik. Di saat kita ingat Allah, maka kita harus ingat Nabi Muhammad. Di saat kita ingat Nabi Muhammad, maka haruslah kita ingat kepada orang-orang, sosok-sosok yang menyambungkan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, duduk kita di sini tentunya kita berharap untuk mendapatkan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ada satu syarat yang wajib untuk kita penuhi. Mustahil kita husnul khotimah kecuali kalau kita ittiba, kecuali kita mengikuti baginda Nabi Muhammad secara sempurna. Apa yang kita cintai harus kita samakan dengan apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Apa yang tidak kita cintai, yang tidak kita sukai, haruslah kita samakan dengan apa yang tidak disukai dan tidak dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Apa yang kita berikan haruslah kita samakan, suri tauladani apa yang telah diberikan oleh baginda Nabi Muhammad. Apa yang tidak kita berikan haruslah kita padukan, samakan dengan apa yang tidak diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita berbicara kecuali kita berusaha pembicaraan kita sesuai dengan apa yang dibincangkan, dibicarakan oleh baginda Nabi Muhammad. Tidaklah kita mendengar kecuali maksimal kita berusaha untuk tidak mendengar kecuali apa yang pernah didengar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita melihat, tidaklah kita melakukan sesuatu kecuali sesuatu tersebut dilihat dan dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beginilah daripada cara kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Tadi bersama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya azimal manni ya Rabb syamlana bil Mustafa jima. Bersama kita berdoa, ya azimal manni ya Rabb, ya Allah, zat yang maha agung karunianya, zat yang maha agung kedermawanannya, zat yang maha besar daripada rahmat kasih sayangnya. Ya azimal manni ya Rabb, apa yang diminta, apa yang kita harapkan? Dunia tidak. Apa yang kita harapkan? Kekayaan tidak. Apa yang kita harapkan? Jabatan tidak. Tetapi yang kita harapkan, ya azimal manni ya Rabb syamlana bil Mustafa jima. Yang kita harapkan bagaimana seluruh urusan kita itu selalu bersambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menjadi orang yang kaya, maka contohlah di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kekayaan. Di saat kita tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang memiliki kekayaan, maka lihatlah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya kita harapkan daripada hilwa, daripada perihal, daripada sesuatu yang kita alami, sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita jalankan, kita berharap syamlana bil Mustafa jima, agar kita dijadikan sebagai orang-orang yang selalu bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah kisah, di saat Rasulullah selesai daripada peperangan yang di situ Nabi dan sahabat mengalami kekalahan, yaitu perang Uhud. Di saat beliau bersama seluruh sahabat dalam keadaan terluka, mereka pun, Nabi dan para sahabat, kembali ke kota Madinah. Lalu di saat beliau dan sahabat-sahabat
sudah sampai di kota Madinah, terdengar ada informasi yang sampai bahwasanya orang kafir Quraisy akan kembali datang menyerbu kota Madinah. Kenapa mereka datang? Karena orang-orang Quraisy, orang-orang yang memusuhi, memerangi Nabi Muhammad satu sama lain, mereka berkata, apa yang kita lakukan tadi di Uhud? Apakah kita berhasil membunuh Muhammad? Apakah kita berhasil membunuh sahabat-sahabat Muhammad? Jawabannya tidak. Nabi Muhammad masih hidup dan banyak daripada sahabat-sahabatnya Muhammad masih hidup. Maka satu sama lain pun mengatakan, kalau begitu tidak ada manfaat sedikit pun dari kemenangan kita di perang Uhud. Lalu apa yang dilakukan? Harus kita kembali, harus kita perangi lagi Muhammad dan sahabatnya, dan tidak boleh satupun daripada mereka masih dalam keadaan hidup. Akhirnya sampailah kabar informasi tersebut di telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, di saat Nabi baru sampai di kota Madinah, di waktu itu terdengar kabar orang Quraisy akan kembali menyerbu kota Madinah. Keesokan harinya Rasulullah selesai daripada sholat subuh berjamaah, beliau pun mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau bahwasanya saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kharijun, setelah sholat subuh ini akan kembali keluar dari kota Madinah untuk melaksanakan jihad fi sabilillah. Baru semalam sampai, dalam keadaan terluka, dalam keadaan capek, dalam keadaan susah. Besoknya subuhnya Nabi Muhammad mengatakan, inni kharijun, setelah sholat ini saya akan keluar dari kota Madinah untuk berjihad fi sabilillah. Maka Nabi menyatakan, man yakhruj ma'i fi Uhud yashhad ma'i inda khuruji. Barang siapa yang kemarin hadir bersamaku berjihad di perang Uhud, maka mereka wajib ikut bersamaku untuk berjihad fi sabilillah pada hari ini. Hadirin mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, coba lihat bagaimana kesetiaan sahabat Rasulullah. Coba lihat bagaimana kehebatan daripada iman sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat mereka mengetahui seruan jihad yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka lelah, maka mereka tetap setia untuk bersama Nabi Muhammad. Meskipun mereka terluka, mereka tetap setia untuk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tercatat di dalam sejarah, tidak ada satupun sahabat Nabi Muhammad yang menghadiri perang Uhud meskipun terluka, meskipun mereka sakit parah, kecuali mereka ikut dengan baginda Nabi Muhammad berjihad fi sabilillah di hari keesokan daripada selesainya perang Uhud tersebut. Hadirin mustami'in mustami'at, akhirnya di saat Nabi keluar bersama para sahabat-sahabat beliau, dan di malam hari di pertengahan jalan beliau pun memutuskan untuk membangun satu kemah, beristirahat di kemah tersebut, dan beliau akan melanjutkan perjalanan di keesokan harinya. Lalu Rasulullah mencari, inilah salah satu sifat Nabi Muhammad, tidak ada satu sahabat pun kecuali dikenali oleh Nabi, dan di saat sahabat itu tidak ikut, kecuali Nabi akan mencari sahabat tadi. Dicari sahabat, ternyata ada dua sahabat yang kemarin ikut perang Uhud, yang pada malam hari ini dua sahabat tersebut tidak bersama rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dicarilah sahabat dua tadi oleh Nabi.
ada informasi daripada sahabat yang lain, wahai Rasulullah, mustahil dua sahabat ini tidak ikut kita, mungkin dia terlambat datang, ada di belakang kita wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betul hadirin hadirat, ternyata dua sahabat ini akhirnya pun menyusul, dan setelah ada bersama rombongan Nabi Muhammad di malam itu, dua sahabat ini dipanggil oleh Nabi untuk masuk ke dalam khaymah, untuk masuk ke dalam kemah yang di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya, kenapa kalian berdua terlambat? Kenapa kalian berdua terlambat? Maka mereka pun bercerita, wahai Rasulullah, banyak daripada tubuh kami ini terdapat luka-luka daripada sayatan pedang, daripada anak-anak panah yang terhujam. Maka luka yang masih basah ini terpaksa kami keringkan secepatnya dengan kami memerintahkan istri-istri kami untuk membuat bara api, yang kemudian bara api tersebut diletakkan di luka ini agar segera kering, sehingga kami bisa ikut dengan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di tengah jalan wahai Rasulullah, di tengah perjalanan, ternyata sahabatku tidak mampu melanjutkan perjalanan. Dia berjalan dengan lambat dan terjatuh. Maka di saat dia terjatuh, aku gendong beberapa langkah. Di saat aku tidak lagi memiliki kekuatan untuk berjalan, maka sahabat itu aku letakkan dan kami berjalan bersama-sama lagi. Di saat dia terjatuh lagi, saya angkat, saya gendong, berjalan beberapa langkah. Dan di saat saya tidak mampu, tidak memiliki kekuatan untuk berjalan, saya letakkan, dan yang dia berjalan sendiri, bersama-sama kami berjalan, dan seterusnya. Hal inilah wahai Nabi yang membuat kami terlambat menyusul engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, kita yang ada di akhir zaman, yang terlalu banyak alasan-alasan. Kita ini terlalu banyak alasan. Tidak bisa ikut Nabi Muhammad karena alasan ini. Tidak bisa mempraktekkan sunnah Nabi Muhammad karena alasan ini, dan lain seterusnya. Itu alasan-alasan. Kalau kita sampaikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti mereka akan menyatakan kepada kita semua, di mana kecintaan kalian kepada Nabi Muhammad. Mereka akan menyatakan kepada kita, gara-gara urusan ekonomi, gara-gara urusan uang, gara-gara urusan jabatan, gara-gara urusan kesenangan duniawiyah, kita meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru urusan makan saja kita masih makan dalam keadaan berdiri. Baru urusan makanan saja kita masih makan dengan menggunakan tangan kiri. Baru urusan makan saja kita telah menyalahi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan senang kita tinggalkan Nabi Muhammad, terlebih di saat kita sedih, terlebih di saat kita susah, tentu lebih mudah kita akan meninggalkan sunnah ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau alasan tersebut, atau kalau mereka para sahabat Nabi diizinkan oleh Allah untuk hidup di zaman kita, maka satu kalimat yang akan terucap dari lisan mereka di saat melihat keadaan umat yang menjauh dari sunnah Nabi Muhammad, di saat melihat keadaan umat yang lari dari ajaran Nabi Muhammad, satu ucapan yang akan keluar dari lisan mereka, mana cinta kalian kepada Nabi Muhammad, mana iman kalian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka terluka, kaki mereka, tubuh mereka terluka. Luka-luka tersebut tidak sedikit pun menggoyangkan hati iman cinta mereka untuk setia bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah di malam hari ini kita duduk di majelis cinta, kita duduk di dalam majelis mahabbah. Di malam ini kita duduk di majelis salawat kepada baginda Rasulullah. Dari tadi kita menyebut nama baginda Nabi Muhammad
semoga nama beliau ada di dalam hati kita. Dari tadi kita mendengar nama baginda Nabi Muhammad, dari tadi kita mendengar salawat kepada baginda Nabi Muhammad, dari tadi kita mendengar pujian-pujian kepada baginda Nabi Muhammad. Semoga nama tersebut bersemayam, terpatri di dalam hati kita. Tidaklah hati ini cinta kecuali cinta kepada Nabi Muhammad. Tidaklah hati ini rindu melainkan merindukan baginda Nabi Muhammad. Tidaklah hati ini memiliki keinginan kecuali keinginan untuk selalu mensuri tauladani, mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, jangan keluar dari majelis ini kecuali kita punya niat, kecuali kita punya tekad untuk memperkuat iman, cinta, pengikutan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali kita berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita akan maksimal berusaha bagaimana lisan kita menjadi lisannya Nabi Muhammad, telinga kita menjadi telinganya Nabi Muhammad, mata kita menjadi matanya Nabi Muhammad, mencontoh lisan, mencontoh telinga, mencontoh mata apa yang dipraktekkan dan telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga barokah majlis ini didapatkan oleh kita semua, amin. Kita berharap kepada Allah agar kita yang hadir mendapatkan maghfirah, pengampunan Allah. Kita berharap kepada Allah agar kita yang hadir mendapatkan maghfirah, pengampunan Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dihapuskan oleh Allah, hati kita diberikan cahaya Nabi Muhammad, mata kita diberikan cahaya Nabi Muhammad, lisan kita diberikan cahaya Nabi Muhammad, telinga kita mendapatkan cahaya Nabi Muhammad, seluruh tubuh kita mendapatkan cahaya baginda Nabi Muhammad, sehingga tidaklah kita berbuat, berlaku, berucap kecuali dengan apa yang telah diridhoi dan dicintai dan telah dicontohkan suri tauladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah, ada yang hadir pada malam hari ini seumur hidupnya belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita bermohon kepada Allah dengan barokah para ulama, dengan barokah kekasih Allah, dengan barokah wali-wali Allah di malam hari ini. Ya Allah, banyak kami yang hadir yang masih kotor tubuhnya, yang masih kotor hatinya. Bersihkan tubuh kami ya Allah, bersihkan tubuh kami ya Allah, bersihkan tubuh kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Tahhir qulubana ya Allah, tahhir qulubana ya Allah, tahhir qulubana ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Izinkan kami untuk berjumpa baginda Nabi Muhammad. Izinkan kami ya Allah untuk merindukan baginda Nabi Muhammad. Izinkan kami ya Allah untuk mencintai baginda Nabi Muhammad. Tahhir qulubana ya Allah. Sucikan hati kami ya Allah, sucikan hati kami ya Allah. Jadikan hati kami tempat cinta Nabi Muhammad, jadikan hati kami tempat rindu Nabi Muhammad, jadikan hati kami tempat cinta Nabi Muhammad, jadikan hati kami tempat rindu Nabi Muhammad. Izinkan kami setelah malam ini untuk berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Allahumma syarrif ayunana, ya Allah muliakanlah mata-mata kami yang hina li ru'yati sayyidina Muhammad, untuk berjumpa memandang wajah indah baginda Rasulullah di
Dikatakan oleh sahabat, ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu ahsana min wajhi Rasulillah. Saya tidak pernah melihat sebelum melihat Nabi. Saya tidak pernah melihat setelah memandang wajah Nabi yang lebih ahsan, yang lebih indah daripada keindahan ketampanan, keindahan ketampanan daripada wajah baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan izinkan mata kami untuk melihat wajah indah tersebut. Izinkan mata kami untuk memandang keindahan wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, Engkau dikatakan oleh Nabimu, tidaklah salawat yang dibacakan oleh kami, oleh umat Nabi Muhammad, kecuali salawat tersebut disampaikan oleh Allah kepada Nabi, lalu Nabi Muhammad menjawab daripada salam kami, menjawab daripada salawat kami. Nabi menyebut nama kami, Nabi menyebut nama orang tua kami. Maka ya Allah, jadikan salawat kami hakikatnya salawat, jadikan salam kami hakikatnya salawat. Tidaklah kami mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidaklah kami mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidaklah kami mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kecuali ucapan kami bersumber dari hati yang rindu kepada Nabi. Kami rindu kepada Nabi, kami rindu kepada Nabi, kami rindu kepada Nabi. Kami mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kami malu untuk meminta ini ya Allah, kami malu untuk berharap dengan harapan ini ya Allah, tetapi kami yakin Engkau maha dermawan, Engkau maha pemberi nikmat, pemberi karunia. Kami berharap tidaklah kami mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kecuali salam Nabi Muhammad untuk menjawab daripada salam kami bisa didengar oleh telinga hina kami ya Allah. Kami ingin mendengar suara indah Rasulullah, kami ingin mendengar suara indah baginda Nabi Muhammad. Di saat Nabi mengatakan aku pasti menjawab salam kalian, kotornya telinga kami tidak mendengar jawaban tersebut. Dosa-dosa yang kami lakukan melalui telinga ini membuat kami tidak mampu mendengar betapa indahnya suara baginda Nabi. Maka malam hari ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami bermohon dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kecintaan Engkau kepada Nabi Muhammad, kami berharap suara Nabi Muhammad bisa kami dengar dengan telinga ini dan bisa kami rasakan dengan hati ini ya Allah. Di padang mahsyar kami berkumpul bersama Nabi, di jembatan Sirat kami bersama Nabi, di telaga Hud kami bersama Nabi ya Allah.
di padang mahsyar kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad. Kami tahu kami hidup di akhir zaman, zaman yang penuh fitnah, zaman yang penuh dengan kemaksiatan. Jangan halangi kami, jangan haramkan kami untuk bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad di padang mahsyar. Ya Allah, ya Allah, kumpulkan kami bersama Nabi. Ya Allah, kumpulkan kami bersama Nabi. Ya Allah, kumpulkan kami bersama Nabi di padang mahsyar, dan di sirat kami berjalan di belakang baginda Nabi Muhammad. Dosa-dosa yang kami lakukan, jikalau kami melewati sirat, tentu dosa tersebut akan menjerumuskan kami ke dalam neraka api jahanam. Akan tetapi kami berharap syafaat Rasulullah, kami berharap syafaat Rasulullah. Ya musyafa', wahai Rasulullah yang pertolongannya diharapkan oleh seluruh umat, maka kami berharap, ya Allah, izinkan kami untuk berjalan bersama Nabi melewati jembatan sirat. Ya Allah, di telaga Hud bersama Nabi, menikmati air yang lebih hebat, lebih nikmat daripada madu. Izinkan kami untuk mendapatkan suapan langsung dari tangan telapak tangan mulia baginda Nabi Muhammad. Dan di surga kami, orang tua kami, keluarga kami, anak istri kami, sahabat-sahabat kami, murid-murid kami, biarkan kami semua masuk surga berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad. Ya Rabbi wajma'na wa hababan lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Allah, zat yang di tempat daripada karunia-Nya kami letakkan semua daripada harapan, biarkan dan izinkan kami untuk berkumpul di surga bersama baginda Nabi Muhammad. Insyaallah doa kita dikabulkan oleh Allah, harapan kita diijabah oleh Allah, dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Beruntung di saat kita malam hari ini mendapatkan ijabah, beruntung di saat malam hari ini kita mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal maqbulin, Allahumma ja'alna minal maqbulin, Allahumma ja'alna minal maqbulin. Dan mari sama-sama kita melafazkan nama ya Allah, kita menyerukan nama ya Allah. Hadirkan di dalam hati kita hajat kita masing-masing, hadirkan di dalam hati kita hajat kita masing-masing. Nama ya Allah kita lafazkan dengan lisan kita, dan hati menghadirkan hajat keinginan kita masing-masing. Tidaklah hajat itu kecuali melainkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya Allah, 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 ya Allah. Hadirkan hati kita. Ya Allah, 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 ya Allah,
minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ya man yara ma fid dhamiri wa yasma'u antal mu'addu li kulli ma yatawagga'u ma lana siwa qar'ina li babika hilatun fala irruditna fa iyya babin naqra'u. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibina syafi'ina qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala